Halo penonton yang budiman, dimanapun kalian berada, gimana punya kabar? Saya harap kalian semua sehat dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini, Rudy akan menghibur kalian dengan sebuah alur cerita film The Mummy yang menceritakan bangkitnya mumi yang berumur 3000 tahun sedang membawa wabah dan ingin membangkitkan kembali pacarnya yang telah mati. Penasaran keseruannya? Tapi sebelum nonton, kalian cukup like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and enjoy this video. Di Kairo, Mesir, ada seorang Raja Agung Firaun Seti I yang sedang mengendarai kudanya. Di ruang utama di istana, selirnya yang bernama Anaksunamun sedang bermesraan dengan sang imam Imhotep. Karena perselingkuhan mereka diketahui, sang raja waktu memergoki mereka berdua tiba-tiba dibunuh dan ditikam. Setelah mereka dikepung oleh pasukan istana, Anaksunamun memilih untuk bunuh diri. Imhotep berencana menghidupkan kembali, tapi setelah mengadakan ritual, mereka dipergoki oleh pasukan hingga ritualnya gagal dan dijatuhi hukuman Homdai, hukuman yang hina dunia akhirat dengan dijadikan mumi hidup-hidup dan dimasukkan ke peti sarkofagus. Dia ditemani oleh kumbang pemakan daging. Bukan hanya Imhotep saja yang dihukum, tapi dengan semua para pengawal setianya. Dan film pun baru saja dimulai. Tahun 1926 Masehi, pasukan Amerika berperang dengan pasukan Medjay, merupakan pasukan yang ditugaskan menjaga kuburan Imhotep yang terletak di bawah kaki patung dewa Anubis, di mana mereka melakukan pertempuran guna mencari keberadaan sisa harta karun Firaun Seti I dan juga jasad imamnya. Siapa lagi kalau bukan Imhotep yang kutukan masih terasa setelah dikubur tahun 1290 sebelum Masehi. Karena pasukan Amerika kalah jumlah yang menyisakan Rick O'Connell seorang diri, dia pun pergi menjauh dari pasukan Medjay menuju padang pasir yang ganas. 3 tahun berselang, ada pustakawati dan juga epitolog yang bernama Evelyn sedang membaca buku di sebuah perpustakaan. Karena dengan hal sepele, kecelakaan di perpus itu terjadi hingga membuat Dr. Terence Bay memarahi Evelyn dan juga menyuruhnya untuk membereskan semua kecelakaan tadi yang pernah dialami oleh Evie. Evie pun pergi ke tempat patung dan juga artefak di sebelah perpus itu. Dia pun dengan sengaja dikejutkan oleh keberadaan kakaknya yang bernama Jonathan. Dia memberikan sebuah kunci yang merupakan alat untuk membuka buku hitam kematian Amun-Ra, sedangkan yang berwarna emas merupakan buku kehidupan Amun-Ra itu juga. Dr. Terence mengecek keaslian kunci itu serta tak sengaja membakar peta letak kota Hanumaptra di mana letak harta karun Firaun Seti I dan juga makam Imhotep berada. Evie dan Jonathan pergi ke penjara Kairo untuk menanyakan letak kota Hanumaptra serta buku kematian Amun-Ra yang mana Rick sendiri pernah bertempur dan berada di kota itu. Rick merupakan tentara Amerika yang tersisa dan menjamin akan mengantar mereka asal Evie sanggup mengeluarkan dirinya dari hukuman gantung yang akan dia hadapi. Evie pun menawar kepada sang kepala sipir guna membebaskan Rick. Si kepala sipir yang mata duitan menawar dengan harga tinggi untuk kebebasan Rick. Dengan harga yang disepakati, Rick pun bebas dari hukuman mati itu dan siap mengantar Evelyn ke tempat Hamunaptra. Di pelabuhan Giza, Kairo, Evie, Jonathan, dan juga si pemandu target Rick bersiap untuk menempuh jalur laut guna menuju kota kematian Hanumaptra. Untuk mengambil harta karun Firaun Seti I, mereka juga bertemu dengan 3 penjelajah Amerika yang mana tujuan mereka sama untuk menemukan harta karun Firaun. Mereka bernama Henderson, Buck, dan Daniel. Rick dan Evie mengobrol di kapal keterlibatan mereka di ekspedisi dan alasan kenapa Rick hingga mau dihukum gantung.
Evi terobsesi untuk meneliti kitab hitam kematian Hamundra dan juga kitab emas kehidupan Hamundra. Rick tak sengaja menemukan Benny yang merupakan teman lamanya yang berkhianat waktu berperang melawan pasukan Medjay. Di scene awal tadi, dia mengantarkan turis Amerika itu ke tempat Hamunaptra. Berhubung Benny juga tahu kota kematian itu, tak lama Rick melempar Benny ke dalam air karena menurutnya meresahkan. Tak selang beberapa lama ada kawanan Medjay yang menyusup ke dalam kapal dan menyelinap di kamar Evi. Menanyakan kunci serta peta itu, mereka mengincar harta karun dan baku tembak antara Rick dan pasukan Medjay terjadi, menyebabkan perahu terbakar. Dan ketika kerumunan orang kebingungan atas semua barangnya, Rick, Evi, dan Jonathan melompat ke air hingga kapal itu terbakar dan tenggelam. Semua orang di kapal itu menuju ke tepi pantai guna menyelamatkan diri. Mereka tak menghiraukan barang yang hilang, asalkan peta serta kunci buku itu bisa selamat. Mereka pun memutuskan melanjutkan ekspedisi. Sesampainya di kamp tenda setempat warga lokal, Evi berdandan cantik sekali membuat Rick pangling dan jatuh hati. Setelah membeli unta di kamp warga lokal Mesir, Rick, Evi, Jonathan, serta Get Hasan melanjutkan perjalanan menuju kota mati Hamunaptra. Setelah beberapa hari menjelajah gurun pasir, mereka tidur dan melakukan aktivitas lain di atas unta guna untuk tidak melewatkan momen munculnya kota Hamunaptra setelah matahari terbit. Mereka juga syok bisa bertemu kembali dengan para turis Amerika yang diantar Benny. Selang tak beberapa lama munculnya Hamunaptra, Rick dan Benny berebut guna siapa dulu yang sampai di kota itu dan berhak mendapatkan harta karun. Mereka saling berebut dan adu cepat unta mereka. Sesampainya mereka di gerbang kota Hamunaptra, Evi sang berusaha memecahkan teka-teki yang berada di gerbang pintu masuk. Merupakan cermin satu arah untuk memantulkan cahaya matahari yang ada di dalam gua hingga membuat semacam lampu ekonomis dari pantulan matahari. Sesampainya mereka di dalam gua, tempat di bawah kaki patung Dewa Anubis, mereka menggali serta mencari di setiap sudut gua. Tak selang mereka pun bertemu kembali dengan rombongan Benny yang sama-sama mencari harta karun Firaun. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama mendapatkan harta karun itu. Waktu sibuk menggali, Rick kehilangan Get Hasan yang ternyata dia sedang mencari harta karun itu untuk dikuasai seorang diri. Dia pun menemukan bongkahan biru mirip bongkahan logam mulia. Jonathan yang tak sengaja memukul dinding gua dengan tongkat baseballnya. Peti sarkofagus milik Imhotep jatuh kembali ke Get Hasan yang masih berusaha mendapatkan logam biru. Ternyata merupakan sarang kumbang pemakan daging. Kumbang itu merayap ke tubuh Get Hasan hingga membuatnya merasakan kesakitan dan teriak minta tolong. Jonathan yang tak sengaja menjatuhkan mumi Imhotep tak mengetahuinya dan dia berspekulasi bahwa itu merupakan peti orang penting. Bersama Rick mendengar jeritan Get Hasan. Setelah sejenak istirahat di luar, Rick dan kawan-kawan menemukan anggur di tas Get Hasan lalu meminumnya. Tanpa mereka sadari, pasukan Medjay datang menyerang ke kamp mereka. Rick sempat menghadapi mereka dengan bantuan Daniel dan kawan-kawan. Pasukan Medjay pun mundur seraya memperingati mereka akan orang mati yang tak boleh diusik atau mereka semua akan terbunuh. Dengan tidak menghiraukan pesan Ardet Bai, si ketua Medjay, Rick, Jonathan, Evi melanjutkan istirahat. Di tengah malam sambil sempoyongan mabuk, Evi dan Rick saling menandu perasaan dan tumbuhlah perasaan cinta di antara mereka hingga Evi tak sadar tertidur. Dan Rick yang kecewa tak dapat ciuman lagi dari Evi yang sangat cantik menurutnya. Hingga pagi pun menjelang, para turis dan Benny menemukan kitab orang mati yang bisa membangkitkan Imhotep, tapi mereka terpaksa membuka peti itu yang merupakan kutukan bisa membunuh siapa saja yang guci keramat. Rick dan Jonathan berusaha membuka peti sarkofagus yang awalnya mereka hanya mengincar emas, dapatnya peti mati Imhotep. Setelah terbukanya peti, dia mendapatkan bahwa mayat itu dikubur hidup-hidup yang membuatnya tersisa dengan sisa cakaran di peti. Sedang epitolog Daniel dan kawan-kawan membuka buku mati dengan adanya guci keramat, sisa organ penting milik Imhotep yang diawetkan dengan asam garam.
Si epitolog berusaha membuka buku peti mati dan Danis mendapatkan guci keramat milik Imhotep. Evi mengatakan bahwa mayat itu milik Imhotep, si Imam Agung Firaun yang dihukum Homdai, kutukan hina dunia akhirat. Setelah tengah malam, Evi menculik buku kematian di tangan si epitolog dan membaca mantra di buku itu hingga akhirnya si Imhotep pun bangkit dari kematian dan bersiap menghancurkan bumi dengan wabah yang dia sebarkan. Setelah tersebarnya wabah Imhotep, mereka pun memilih kabur menyelamatkan diri. Tapi naas bagi Burn yang tak sengaja kacamatanya terjatuh hingga membuatnya tidak bisa melihat dan tertinggal sendirian di gua itu dengan rasa was-was dan takut bercampur aduk. Dikarenakan tak bisa melihat sesuatu di sekelilingnya, Burn merasa ada yang mendekat sosok hitam ke arah Burn. Dia pun teriak minta tolong. Beda dengan Rick yang dihadang oleh gerombolan kumbang pembunuh yang memaksanya untuk berjalan menghindar sampai ke arah luar gua. Rick sendiri menyaksikan keganasan kumbang itu memakan hidup-hidup warga lokal di sana. Tiba-tiba Evi yang tak sengaja terperosok masuk ke dinding gua. Dia pun bertemu dengan Burn yang dia temukan dengan kondisi memprihatinkan. Mata dan lidah si Burn diambil paksa oleh Imhotep. Dia pun menghampiri Evi dan beruntung Rick segera ikut bergabung menembaknya. Kemudian Evi ditolaknya keluar dari gua Hanumaptra. Di luar dia bertemu lagi dengan pasukan Medjay, penjaga mumi Imhotep, pimpinan Ardet Bai. Dia menyuruh mereka segera melarikan diri sebelum makhluk yang baru bangun itu menemukan dan membunuh mereka serta ingin menghancurkan dunia dengan wabahnya. Di sisi lain, Benny seorang diri tertinggal di dalam goa bertemu langsung dengan Imhotep. Dia hendak membunuhnya, tapi dia memilih untuk memperbudak Benny dan membantu untuk mencari guci keramat penyimpanan organ dalamnya. Rombongan Rick kembali ke Mesir guna kabur dari kejaran Imhotep. Rick memutuskan kabur ke luar kota dan meninggalkan urusan dengan mumi hidup katanya, sedang Evi sendiri memilih untuk membunuh kembali si Imhotep dengan mantra kematian buku Amun-Ra. Hingga mereka mengobrol tindakan apa selanjutnya untuk menghadapi Imhotep. Burn yang di kamar tak bisa melihat dihampiri Imhotep dengan menghisap saripati tubuhnya. Dengan bantuan Benny si jongos, Rick berhasil menemukan keberadaan Imhotep yang sedang membunuh Burn, salah satu pemegang 4 guci keramat milik Imhotep. Ketika Imhotep regenerasi, dia hampir menemukan tubuhnya kembali. Dengan hadirnya King, dia yang tak berwujud sempurna lari kabur keluar karena Imhotep tubuhnya masih belum utuh dan kekuatannya masih belum semua terkumpul. Dia masih membutuhkan 3 guci lagi. Setelah konsultasi dengan Dr. Terence Bai merupakan pasukan Medjay, Imhotep mengatakan akan memburu 3 guci lagi. Dan waktu di dalam goa Evi dihampiri Imhotep, dia sempat menyebut Evi dengan nama anak Sunamun. Dr. Terence berspekulasi bahwa dia ingin membangkitkan kembali kekasihnya yang mati 3000 tahun silam. Emang kekuatan cinta itu melebihi segalanya ya. Di luar, epitolog pemegang salah satu guci keramat milik Imhotep lagi bertunggang langgang sedang diburu oleh pemiliknya. Benny yang tak sengaja dipergoki Rick menanyakan maksud Imhotep mengejar mereka hingga menghisapnya satu demi satu, yang intinya untuk mengembalikan bentuk tubuh aslinya dan menghidupkan kembali anak Sunamun, pacarnya, dengan nyawa Evi sebagai tumbal. Yang sudah mati, tinggal Henderson dan Daniel. Dia sedang bermain dan sedikit mengejek guci itu. Tak ada angin hujan, Imhotep langsung menghisapnya hingga kering dan mulai mengincar Evi yang sedang tertidur pulas di dalam kamar. Rick membawa kucing yang karena tubuhnya masih belum sempurna. Sampai tubuh Imhotep utuh lagi, dia kuat dan tak takut pada apapun dan siapapun. Evi berencana mencari buku emas Amun-Ra, buku yang bisa merenggut kembali nyawa Imhotep yang tersimpan di arus dalam patung Dewa Anubis. Jonathan yang terjebak di para budak Imhotep menipu mereka dan mulai menghidupkan mobil untuk kabur. Ketika Evi sedang membaca artefak kuno, dia mengetahui letak kitab emas Amun-Ra. Di luar, Jonathan mengecoh para budak Imhotep dengan pura-pura menjadi budaknya. Setelah pergi, Jonathan mendapatkan mobilnya kembali dan membawa rombongan Rick melintasi kawanan para budak Imhotep di tengah jalanan sepi Kairo. Jonathan berusaha menerobos kawanan budak itu dan tak lama mereka ribut di atas mobil. Tak sengaja, pemegang guci keramat milik Imhotep yang terakhir, dia adalah si Daniel, terjatuh dan dihampiri oleh
Imhotep serta menewaskan Daniel dengan disedot saripati tubuhnya, hingga Imhotep mendapatkan tubuhnya kembali secara utuh, menandakan dia kuat dan tak takut siapapun. Dengan kesaktiannya menjamin kebebasan untuk Rick asal Evie ikut dengannya dalam ritual penumbalan nyawa Evie guna membangkitkan anak Sunamun kembali. Ketika Evie sudah ikut, lalu Imhotep membohongi dengan menyuruh anak buahnya zombie bisulan untuk membunuhnya. Rick kabur lewat gorong-gorong. Setelah Rick memutuskan untuk mengikuti Imhotep yang menuju makam anak Sunamun di Hanumaptra, dia menghampiri Kapten Winston, teman lamanya di Perang Dunia II, berencana untuk mengantarnya lewat jalur udara dengan pesawat sisa Perang II. Winston sebagai supir dan Rick penumpang di belakang, serta Jonathan dan Arded Bay bergelantungan di sayap pesawat. Berhubung kursinya cuma 2, Imhotep dengan kesaktiannya cepat sampai ke Hanumaptra, disusul Rick naik pesawat. Imhotep pun kesal, takut ritual pembangkitan anak Sunamun gagal. Olehnya, dia menyerang dengan badai topan yang sangat besar hingga membuat Rick sedikit kewalahan, dan dalam penyerangan topan itu si kapten tewas dengan tersedot lumpur hisap. Arded mengambil senjata di pesawat itu dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Di insiden jatuhnya pesawat, Rick turut sedih atas meninggalnya si sahabat yang tersedot lumpur. Di sisi lain, Imhotep yang sedang menuju makam kekasihnya, Evie, menasihati Benny sebagai budak receh Imhotep dia akan dapat balasan yang setimpal. Tak sengaja Jonathan mengambil logam yang disangka emas biru, ternyata sarang kumbang pemakan daging. Karena Imhotep menyadari Rick masih mengejarnya, dia mengutus kawanan mumi untuk segera menghabisi Rick beserta Arded Bay dan Jonathan, agar ritual pembangkitan part 2 segera dilakukan tanpa perlu diusik dengan kehadiran Rick dan kawan-kawan. Sesampainya di tempat harta karun Firaun, mereka bertiga sempat tersenyum bahagia. Tak lama kemudian para mumi suruhan Imhotep menyerang mereka bertiga dengan pistol dan senapan di tangan. Ketika Evie sadar dari pingsannya, dia sudah terikat di samping anak Sunamun untuk dijadikan tumbal sambil dibacakan buku hitam kematian. Sedang Rick sendiri masih sibuk dengan mumi yang lagi menyerangnya dengan dinamit dan bom. Satu persatu mumi itu tumbang. Sedang Benny sendiri masih mengangkut emas harta karun Firaun. Ketika Rick, Jonathan, dan Arded Bay sibuk bertempur melawan para mumi, banyak mumi yang hancur berkeping-keping. Ulah bom Rick, Imhotep sebentar lagi membangkitkan roh anak Sunamun dari mata air dewa Anubis. Ketika ritual hampir selesai, Rick datang menolong Evie hingga nyawanya terselamatkan dan tidak menjadi tumbal kematian anak Sunamun. Mumi itu pun masih terus menyerang Rick hingga mumi pasukan raja bangkit dan beralih menyerbu dan ingin membunuh Rick. Mumi pasukan raja ini beda dari mumi bawahan atau rakyat jelata. Dia dilengkapi senjata pedang dan skill parkour yang sangat mumpuni hingga membuat Rick hampir terbunuh oleh mumi pasukan raja. Hingga waktu terpojok, Jonathan membacakan pengalihan perintah yang awalnya ingin membunuh Rick beralih ingin membunuh anak Sunamun. Ketika nyawanya di ujung tanduk, Imhotep marah hingga mumi pasukan raja menewaskan anak Sunamun. Ketika Imhotep marah pada Rick dalam keadaan, Evie segera mungkin membaca buku emas Amun-Ra yang bisa mencabut kekuatan Imhotep hingga dia berubah menjadi manusia biasa dan kehilangan kesaktiannya. Dia pun mati di sumber mata air dewa Anubis. Benny yang ceroboh membuat mekanisme pergeseran pintu gua, membuatnya terkubur sendiri di dalam gua itu, menemani harta karun Firaun dan kumbang pemakan daging. Serta Rick dan Jonathan berhasil kabur keluar dan menyaksikan Amunaptra yang runtuh dan hancur. Dia juga bertemu dengan Arded Bay yang berterima kasih sudah mengubur Imhotep lagi ke dalam tanah. Dan Rick, Evie, Jonathan pulang dengan emas yang sempat dibawa oleh Benny keluar, dan film pun
berakhir. Gimana, seru gak filmnya? Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jadi orang itu jangan terlalu serakah biar tidak berakhir tragis seperti Benny. Oke? Saya Rudi undur diri dan salam.